Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar jaringan komputer. Kami dari IT akan memberikan beberapa hal. Yang pertama nanti kita mengenai jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang terhubungkan satu dengan yang lainnya melalui transmisi, berbagi data, berbagi informasi, dan proses yang lain. Digambarkan di sebelah kanan di sini bahwa beberapa perangkat-perangkat yang itu menggunakan media transmisi atau perangkat jaringan. Di sini nanti kita mengenal dari istilah switch hub, access point, dan yang lainnya. Sehingga komputer yang sebelah sini bisa sharing printer atau ngeprint ke posisi di sini yang kedua berbagi resource tujuan ya. Jadi manfaatnya itu bagi pemakaian peralatan lebih efektif dan efisien dari pembiayaannya akan tidak perlu perangkat masing-masing maupun sebagainya. Kemudian koneksitas berbagai jenis dan merek komputer memudahkan komunikasi antar perangkat, memudahkan pengaksesan informasi. Apa itu artinya memudahkan pengaksesan informasi? Jadi pada saat misalkan kita akan mengambil data atau melihat data dari komputer yang lain tanpa harus mengganggu operator yang ada di tersebut. Kemudian macam-macam jaringan, mulai dari jaringan yang skopnya lebih paling kecil, menengah, paling cukup besar dan sangat besar, yaitu LAN, Metropolitan Network, Wide Area Network, kemudian Internet. LAN digambarkan seperti ini sebuah ruangan yang terjadi beberapa perangkat komputer yang saling terhubung. Itu dinamakan LAN. Beberapa ruangan atau di dalam ruangan yang gedung tersebut terkait dengan termasuk jaringan LAN. Kemudian kalau MAN itu Metropolitan Area Network, jadi secara metropolitan atau kota. Digambarkan di dalam satu kota ini terdapat beberapa kampus, beberapa sekolah, itu mereka saling terkoneksi dalam jaringan lokal bertipe MAN. Bisa berbagi informasi. Namun di jaringan MAN ini di dalamnya ada jaringan LAN. Kenapa? Karena di dalam gedung-gedung kecil ini atau gedung-gedung kampus ini, ruangan ini terkoneksi menggunakan jaringan LAN. Jadi kumpulan LAN membentuk MAN. Nah, nanti ke depannya kumpulan MAN itu membentuk WAN, Wide Area Network. Misalkan ini kampus utama atau kantor pusat yang ada di Jalan Besar Ijen, Malang. Kita punya kampus di Lawang, kampus di Blitar, di dan satu area regional Jawa Timur. Dari beberapa MAN ini, MAN ini, MAN Blitar, MAN Lawang ini terkoneksi untuk suatu koneksitas yang lebih besar di area Jawa Timur, yaitu. Nah, berbicara skop area yang lebih besar lagi, namanya Internet International Network. Jadi kumpulan dari WAN yang begitu banyak saling terkoneksi membangun sebuah jaringan lebih besar lagi. Itu skopnya. Kemudian kita akan bicara tentang LAN, pengabulan secara LAN dan wireless tanpa kabel dalam LAN. Perangkat-perangkat jaringan perkabulan atau wire dan wireless itu terjadi beberapa istilah ini. Jadi kalian bisa mengenal kalau komputer si sudah sering dengar ya. Kemudian ada istilah nanti hub atau switch, bentuknya seperti ini. Ada beberapa kotak-kotak ini dinamakan port. Switch hub bisa terdiri dari 5 port, ada 16 port, ada 48 port, kan ada yang lebih dari itu. Anda bisa searching atau mungkin beberapa tipe switch atau hub. Port ini terkait dengan jumlahnya LAN yang bisa di-handle. Masing-masing LAN itu dicolokkan ke sini supaya bisa terkoneksi. Kemudian ada kartu jaringan atau NIC network
interface card. Jadi kartu jaringan biasanya dipasangkan di PC. Jadi ada simbol portnya ini, di laptop juga ada, tapi lebih kecil portnya. Bukan cardnya. Kalau portnya sama ukurannya sebesar tipe RJ45. Kemudian nanti ada media transmisinya berupa kabel. Rata-rata kabelan yang dipergunakan yaitu kabel UTP. Kemudian ada tipe-tipe kabel yang lain kita tidak bahas karena yang paling umum adalah kabel UTP. Bentuk kabel UTP mirip dengan kabel telepon, namun lebih besar ya, dibungkus dengan warna kebanyakan warnanya abu-abu. Jadi kalian kalau nanti di tempat kerja kelihatan kabel UTP warna abu-abu, di dalam kabel UTP ini ada beberapa kabel kecil-kecil sebanyak 8, diistilahkan 8 pin dengan beberapa macam warna di kulitnya, di jaketnya itu ya. Kemudian ada konektor RJ45 nanti yang bisa ditancapkan atau dicolokkan di hub, switch hub ini ataupun di PC laptop kita. Nah, berbicara tentang wireless, ada perangkat namanya access point. Access point ini perangkatnya biasanya digambarkan dalam bentuk ada antenanya, namun ada beberapa perangkat yang tidak selalu ada indikasi antenanya gini, namun antenanya berupa datar atau satu bentuk kotak biasa gitu. Kemudian juga ada jaringan atau kartu jaringan WNIC, Wireless Network Interface Card. Simbolnya juga ada beberapa yang menggunakan antena, namun di laptop ini sudah onboard di dalam mainboardnya laptop sehingga tidak kelihatan ada antenanya gitu. Meskipun antenanya dalam bentuk mungkin kabel melingkar di sekeliling monitor itu biasanya antena wireless di situ. Kemudian dari sisi media transmisinya, wireless itu menggunakan frekuensi, yaitu sinyalnya ada yang tipe 2,4 GHz atau yang sekarang ini 5 GHz. Otomatis frekuensi 5 GHz ini adalah perangkat-perangkat yang saat ini baru ya, iPhone gitu kan, kemudian laptop yang baru ini sudah menggunakan perangkat frekuensinya 5 GHz. Nah, di dalam konsep jaringan dasar kita mengenal namanya IP address, ya kan, pengalamatan IP address. Jadi masing-masing PC itu harus memiliki alamat, harus memiliki IP address. Nanti ada beberapa kelas di dalam IP address, ada kelas A, B, C, sebetulnya ada kelas lagi yaitu D dan E, namun yang paling sering dipergunakan atau dibahas yaitu kelas A, B, dan C. Range-nya adalah seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan juga konsep dasar dari IP address. Nah, konfigurasi kabel UTP dan access point. Nah, konfigurasi UTP atau kabel UTP nanti bisa kalian lihat di video berikutnya juga, yaitu mengenai bagaimana membuat kabel LAN dengan menggunakan kabel UTP dan konektor RJ45. Perangkat-perangkat apa aja yang diperlukan, ya kan? Ada tang krimping, ada tang potong, ada LAN tester, konektor itu sendiri dan sebagainya. Nanti bisa kalian lihatnya dan pelajari. Kemudian tipe konfigurasi kabel UTP ada straight kabel atau crossover. Ada dua tipe. Yang straight ini menyambungkan komputer atau host ke switch atau hub. Kemudian kalau yang crossover ini adalah menyambungkan antara switch atau hub ke switch atau hub yang lain. Namun biasanya sekarang ini crossover jarang dipergunakan. Nah, nanti tipe straight kabel ini ujung pertama yaitu urutannya putih orange, putih hijau dan sebagainya. Yang kedua juga sama. Kenapa? Karena di dalam kabel-kabel kecil ini, di dalam kabel UTP ini ada beberapa kabel kecil yang jaketnya sudah teridentifikasi berdasarkan warnanya ya. Ada putih orange, putih gabungan orange di dalam satu kabel, ada orange polos seluruhnya, ada putih biru, ada biru polos dan sebagainya. Crossover ada perbedaan di situ. Nah, kemudian nanti berbicara mengenai settingan access point ya, yang paling mendasar bagaimana membuat nama SSID, membuat
konfigurasi access point. Yang pertama pasti kita harus masuk atau mengakses ke interface-nya aplikasi access point. Biasanya menggunakan contoh IP yang sudah ditentukan 192.168.1.1, kemudian masukkan usernya admin, passwordnya admin, nanti akan ditampilkan interface dasar seperti ini. Otomatis kalau dilihat dari interface-nya ini, tipe perangkatnya adalah Linksys E3000. Beberapa perangkat yang lain juga mungkin interface-nya akan berbeda, tidak semua sama, tapi standar intinya sama sebetulnya. Kemudian settingan pertama yaitu settingan network, biasanya menggunakan automatic configuration atau DHCP. Artinya perangkat ini akan memberikan sendiri IP kepada hostnya, tidak secara manual supaya lebih fleksibel. Kemudian di sini ada settingan juga LAN networknya, IP address-nya perangkat ini 192.168.1.1, kemudian device name-nya adalah Cisco, kemudian maximum number of user, jadi maksimum klien yang bisa dilayani oleh perangkat ini adalah 50. Otomatis semakin banyak klien yang ditangani akan semakin mengurangi bandwidth atau kekuatan dari sinyal, ya kan. Ibarat kata ada kue dibagikan 15 orang dengan kue yang dibagi 2 orang, otomatis yang diterima oleh masing-masing orang lebih banyak yang dibagi untuk 2 orang. Kemudian memberikan nama WiFi-nya atau SSID, namanya adalah misalkan sekolah atau nama kampus atau nama kafe, nama perusahaan dan sebagainya. Kemudian ini untuk yang tipe 5 GHz, yang 2,4 GHz juga sama, dan namanya apa dan sebagainya. Diusahakan namanya sama, jadi yang membedakan hanya nanti frekuensinya saja. Kemudian tentang security, jadi access point itu bisa diaktifkan security-nya dengan menggunakan security mode-nya, pilihannya biasanya menggunakan WPA2 personal atau WPA2 mixed mode dan sebagainya, itu kemudian dimasukkan kodenya. Oke, kemudian nanti kalian bisa browsing. Ini settingan yang lebih lanjut lagi, fitur tambahannya saya kira tergantung kebutuhan. Kemudian berikutnya kita akan melihat atau mengetahui bagaimana mengetahui IP address kita pada saat kita terkoneksi dengan jaringan internet. Langkah sederhananya adalah kita cukup mengetikkan perintah ipconfig, ini perintah ipconfig pada command prompt jaringan kita. Ya, sebagai contoh akan saya tampilkan di sini. Saya akan mengetikkan berapa IP address laptop saya sekarang dengan cara ipconfig, kemudian tekan enter. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa informasi. Ini kode-kode hexadesimal ya. Biasanya 3 baris ini, IP address, subnet mask, default gateway. Nah, nanti kita akan coba bahas tentang gateway itu apa. IP address berarti IP address saya adalah 10.25.4.1.07. Kemudian subnet saya 255.255.255.0. Gateway-nya adalah 10.25.4.1. Kira-kira seperti itu untuk mengetahui IP kita. Kemudian kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara cek koneksi kita terhadap server di luar dengan cara menggunakan perintah ping ke tujuan server kita mau kemana. Bisa ping ke IP, bisa ping ke domain. Karena kita mungkin tidak ngerti IP-nya domain tersebut apa, biasanya kita cukup mengetikkan ping domain. Contoh seperti ini.
Saya akan melakukan cek koneksi ke detik.com. Jadi saya ketikkan di sini ping spasi detik.com. Terlihat di sini bahwa saya terkoneksi atau saya bisa berkomunikasi dengan server detik.com yang memiliki IP yaitu 203.190.242.211. Kenapa IP formatnya ini? Nanti akan kita bahas sendiri di dalam topik IP address. Ya kan? Terlihat di sini bahwa reply from. Jadi saya replay dan berhasil. Hasilnya adalah saya mengirim paket sebanyak 4, 1, 2, 3, 4 karena sebagai uji coba. Kemudian diterima oleh server detik.com juga 4 sehingga gagalnya 0 atau 0% loss. Itu cara pengecekan kelancaran koneksitasnya. Kemudian bagaimana jika saya akan mengkoneksi yang tidak berhasil? Saya akan coba di sini ping spasi jarcom.com. Kemudian saya enter. Nah, ternyata di sini koneksitas saya dengan server jarcom.com ini gagal, ditandai dengan hasil request timeout RTO. Singkatannya kalau teknis jaringan itu RTO lawan dari replay RTO. Hasilnya saya mengirimkan paket sebagai uji coba yaitu 4 diterima oleh server jarcom 0, berarti hilang 4. Karena mereka tidak menerima sama sekali kan, hilangnya 4. Berarti 100% loss. Berarti saya tidak terkoneksi ke jaringan atau ke server jarcom. Beda dengan yang di detik. 100% loss atau 100% hilang, artinya diterimanya penuh 4. Gitu ya. Kadang yang sering terjadi kedua-duanya tidak stabilnya itu seperti ini. Kadang replay, kadang timeout, replay, timeout dan sebagainya itu, makanya itu yang terjadi terkesan lemot. Lemot itu tidak terkoneksi sama sekali, artinya terkoneksi tapi lambat. Itu namanya istilahnya tidak lancar ya. Latensinya tidak lancar. Gitu. Jadi tidak semua RTO juga tidak semua replay. Itu bisa terjadi karena memang koneksitas jaringan internal kita yang mungkin bermasalah. Bisa jadi perangkatnya yang sudah mulai rusak atau line kabelnya yang harus diganti dan sebagainya. Banyak faktor. Nah, ini ada perintah lagi yang namanya tracer. Tracer itu adalah kita akan menelusuri jalur terkoneksi antara tempat kita berada sampai dengan server tujuan. Contoh di sini ada tracer ke google.com. Nah, dia di sini melalui beberapa IP. Ilustrasinya adalah misalkan kita dari kampus utama Malang ini akan menuju kampus Poltekkes Surabaya, ya kan? Otomatis kan terdeteksi jalur kita melewati Jalan Besar Ijen, kemudian Soekarno Hatta, mungkin Karangplosok, Karanglong, kemudian Jalan Tol Pandaan dan seterusnya. Nah, itu bisa ditelusuri. Biasanya internet itu akan mencari jalur yang tercepatnya ada di mana. Itu tergantung dari perangkat routernya. Nah, untuk praktek nanti troubleshoot jaringan akan kita sampaikan di slide berikutnya. Kita akan coba lihat referensi gambaran lagi untuk konsep jaringan dasar kita. Baik, kembali lagi kita coba cari referensi, kita lihat referensi yang lain tentang jaringan komputer dan perangkat kerasnya. Kemudian definisi jaringan, ya kan, tujuan jaringan komputer. Nah, ini digambarkan seperti ini. Dahulunya sebelum kita punya jaringan komputer, kita berkomunikasi ke unit atau ke bagian lain menggunakan jalur telepon gitu ya.
sinyal analog gitu kan. Kemudian kita minta disketnya, kemudian kita minta datanya. Kadang kalau petugasnya sedang sibuk, ya akhirnya kita harus menunggu. Kita mau ngeprint, ya kita harus pinjam komputernya dan sebagainya. Betapa banyak kendalanya gitu ya. Kemudian dengan jaringan ini, semua bisa terkoneksi dengan hub ini, bisa berbagi printer, jadi tidak semua PC memerlukan printer, cukup printer diberikan beberapa PC, kemudian mereka bisa sharing printer, ngeprint dari klien F ke klien A, bisa dilakukan seperti itu. Kemudian juga bisa berbagi internet, jadi klien B bisa koneksi internet, dan sebagainya. Kemudian ini jenis Jarkom adalah MAN dan WAN tadi. Kemudian ini LAN adalah jaringan di dalam gedung, terdiri dari beberapa LAN. Kemudian MAN di gedung di satu area atau perkotaan tertentu terkoneksi dalam satu ISP, terkoneksi ke internet. Kemudian MAN ini lebih besar lagi ke WAN. Jadi kenapa kita bisa terkoneksi ke server Singapura? Karena kita melalui beberapa jalur. Kemudian dari jalur itu di WAN ini diarahkan lagi ke server tujuan. Berdasarkan fungsinya ada jaringan peer-to-peer, kemudian ada jaringan komputer client server. Ini contoh yang client server. Jadi satu server melayani beberapa klien. Tapi kalau peer-to-peer, ini satu PC ini hanya melayani ini. Demikian pula ini hanya melayani cuma ini dan ini, tidak bisa melayani ke yang lain, harus melalui PC perantaranya dulu. Topologi adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Nah, berbicara topologi, nanti ada topologi namanya topologi bus, karena bentuknya berurutan seperti bus. Ya, ini nanti kelebihan dan kurangnya apa bisa dilihat di sini. Kemudian ada topologi ring, karena bentuknya seperti ring atau lingkaran. Ya kan? Server harus lewat sini dulu, baru lewat ini, baru lewat ini. Kekurangannya apa? Kekurangannya pada saat komputer ini rusak atau mati, dia tidak bisa mengalirkan data ke temannya lagi, ya kan? Artinya yang ini tidak bisa menerima data atau mengambil data ke ini karena harus melalui pintu atau perangkat ini, dan itu misalkan rusak, itu kelebihan apa kekurangannya, ya kan? Nah, ada topologi yang berikutnya yaitu star, bentuknya seperti bintang ya. Jadi ini perangkat jaringannya, kemudian bisa connect ke komputer 1, komputer 2, komputer 3, printer, komputer 4. Kelebihannya apa? Kelebihannya jika komputer ini mati atau rusak, komputer ini masih bisa berkomunikasi dengan komputer ini karena ada perangkat ini. Tapi kekurangannya kebalikan, jika perangkat ini rusak, komputer ini dan komputer ini tidak bisa saling berkomunikasi karena harus melalui semua pintunya dari sini. Itu kekurangan dan kelebihannya. Dikembangkan lagi nanti adanya topologi namanya mesh. Jadi saling silang. Jadi tidak tergantung dari perangkat tertentu. Jadi misalkan komputer yang ini mati, pada saat komputer ini akan berkomunikasi dengan komputer yang ini, dia bisa langsung direct. Demikian pula sebaliknya, jika komputer ini mati, tidak akan mempengaruhi koneksitas komputer yang lainnya. Namun kelemahannya adalah kebutuhan kabelnya akan banyak sekali, karena semuanya terkoneksi ya. Ini kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ada topologi tree. Kenapa topologi tree? Karena mirip dengan pohon, bentuknya mirip dengan pohon. Jadi beberapa gabungan star ini bercabang lagi. Jadi ada hub bercabang lagi, hub bercabang lagi, hub lagi, dan sebagainya. Jadi bercabang lagi. Ini keuntungan-keuntungan penggunaan jaringan komputer bisa kalian baca di sini. Kemudian berbicara tentang jaringan komputer, kita harus juga berbicara tentang keamanan.
ya kan, keamanan jaringan komputer. Komponen pembentuk jaringan yaitu PC atau laptop atau perangkat komputer, kemudian media transmisi, network interface card, NIC, konektor, software jaringan, software aplikasi, kemudian media penyimpanan data. Ini sudah kita bahas ya, beberapa tipe kabel yang dahulu itu ada koaksial, dispen, fiber optik, yang sekarang ini paling banyak dipergunakan yaitu fiber optik. Nah, fiber optik ini sementara waktu ini masih dipergunakan untuk jalur backbone, jalur utama. Untuk jalur di dalamnya, LAN itu menggunakan kabel LAN. Kenapa? Karena dari sisi harga fiber optik jauh lebih mahal. Namun memang kecepatannya lebih bagus, sehingga dirasa untuk saat ini masih cukup mengkoneksikan antar gedung. Kalau di kampus kita itu, misalkan di kampus utama itu gedung direktorat dengan gedung jurusan keperawatan, gedung jurusan kebidanan itu menggunakan fiber optik. Namun koneksitas antar komputer di dalam gedung tersebut, misalkan di direktorat itu adalah bagian keuangan berkomunikasi dengan bagian IT atau koneksi internetnya menggunakan kabel UTP. Namun bisa jadi di perkembangan kebutuhan lagi ke depan, karena kebutuhannya besar-besar, bisa jadi kabel UTP itu akan digantikan dengan kabel fiber optik. Nah, ini contoh skema koneksitasnya jalur internet dari modem sumber internetnya di sini. Modem kemudian di split, bisa penggunaan untuk telepon, bisa penggunaan untuk data, modem ADSL. Kemudian modem itu disambungkan ke switch hub atau switch dengan beberapa port. Biasanya uplink-nya itu ditentukan dengan warna. Jadi uplink untuk dari modem ini ke switch ini pakai port tersendiri, ya kan, dengan warna tertentu. Kemudian ini adalah port-port distribusinya. Distribusi kemana? Oh, ke PC, ke PC, ke PC. Oh, ternyata distribusi lagi diperpanjangkan ke perangkat WiFi. Jadi misalkan di rumah Anda ada modem, kemudian rumah Anda ini ternyata banyak kamarnya, artinya untuk kos-kosan misalkan. Nah, itu bisa dibagi lagi, dipecah-pecah. Untuk kamar Anda, adik Anda menggunakan LAN misalkan. Kemudian untuk layanan tamu misalkan menggunakan wireless. Sehingga misalkan tamu yang berkunjung di rumah Anda bisa koneksi internet menggunakan wireless ini. Namun kalau Anda mengendaki menggunakan LAN di kamar Anda, bisa menyambungkan ke switch hub ini. Ini contoh gambar tadi yang NIC ya. Kemudian ada konektor RJ45. Ini contoh switch hub atau hub, ditandai dengan port-port ini. Ini hub yang 4 port, kecil-kecil, tergantung kebutuhan. Jadi misalkan di dalam satu ruangan itu cukup 3 atau 4 PC, mungkin menggunakan hubnya yang portnya kecil. Tetapi kalau di dalam satu ruangan itu ada 10 atau 15, misalkan lab komputer dalam satu ruangan bisa jadi ada 40, ada 50 PC di dalam satu ruangan. Nah, itu menggunakan switch hub yang gede, yang 48 atau di atasnya lagi. Nah, ini contoh switch hub juga yang portnya lebih banyak lagi. Apa bedanya switch dan hub? Nah, ini bisa dilihat di kemudian repeater, sama juga repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal. Namun biasanya sekarang switch hub repeater itu dari satu di dalam suatu perangkat. Kemudian ada bridge, jembatan antar jaringan. Kemudian ada router untuk menentukan jalur mana yang terbaik dilewati pakai data sehingga data dapat sampai ke tujuan. Jadi router, fungsi utama router yaitu mengarahkan jalur jaringan. Jadi bisa diatur di sini. Sehingga misalkan gini, pengaturan jalur antara kebutuhan untuk mahasiswa dan kebutuhan untuk para dosen maupun kebutuhan para tenaga administrasi itu bisa diatur di situ. Bandwidth-nya itu menggunakan router. Contoh seperti ini, gitu ya.
Ini adalah sekelompok LAN di sebelah kiri, kelompok LAN di sebelah kanan. Mereka bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan router. Demikianlah penjelasan lagi tentang jaringan komputer dasar. Sebelum nanti kita akan beranjak ke pemahaman mengenai IP address. Oke, ketemu lagi bersama saya Yudi Prabowo. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai kegiatan dari jaringan dasar, yaitu IP address. Pengertian dari IP address adalah IP atau alamat IP, Internet Protocol. Setiap host yang akan terhubung ke jaringan yang berbasis TCP/IP atau internet pada umumnya harus memiliki IP address atau harus memiliki identitas, alamat identitas. IP address bersifat unik, artinya dalam satu jaringan tidak ada dua host atau lebih yang menggunakan IP address yang sama. Biasanya nanti kalau Anda mengalami atau melihat kondisi IP address konflik, misalkan pada saat Anda membuka Windows komputer di kantor, kemudian muncul di situ peringatan IP konflik, itu artinya terdapat IP yang sama di sekitar ruangan Anda dan itu membuat konflik. Format IP address versi 4 yaitu terdiri dari 32 bit 4 oktet atau 4 kelompok. Masing-masing kelompok 8 bit. Masing-masing 8 bit. Kita lihat di sini skemanya ini. Biasanya kalau anak informatika murni ada mata kuliah sistem digital itu membahas tentang ini. Digital itu atau biner itu nilainya 1 dan 0. 32 bit masing-masing kelompok atau terdiri dari 8 bit ya kan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sehingga kalau ada 4 oktav di sini berarti dikalikan 8 jadi 32 bit. Nah, konversi dari biner ini ke desimal atau ke desimal. Biner ke angka ya. Nah, angka ini seperti ini, 192 ini 168 040 ya. Karena PC itu tidak mengenal angka ini, karakter angka atau integer, nilai integer ini tidak mengenal, yang mengenal adalah 1 dan 0. Nah, terjemahan dari nilai integer ini dalam biner itu seperti ini. Ini kalau dipelajari dalam dunia sistem digital murni atau ilmu komputer murni itu seperti itu. Nih, saya gambarkan skema IP. Jadi masing-masing PC ini memiliki IP yang berbeda-beda. Tadi kita membahas ada 3 kelas IP ya, kelas A, B, dan C. Gitu. Nah, kalau dilihat dari angkanya ini, angka yang pertama ini, kelompok pertama ini termasuk golongan IP kelas C. Gitu. Pasti perangkat-perangkat PC ini memiliki IP yang berbeda. Ya kan? Nih. 0.2, 0.3, meskipun di depannya sama, tapi secara umum tidak ada yang sama persis kan ketiga ke semua digitnya itu binernya. Nah, ini juga gitu, kelas C, namun di sini ada 1.2 hostnya, 1.3 dan seterusnya. Kemudian mereka bisa saling komunikasi dengan perangkat namanya router, fungsi router untuk menggabungkan atau saling berkomunikasi meskipun memiliki skema API yang berbeda. Dimulai dari 00 ini, jadi kepala 0, digit ketiganya, yang ini kepala 1. Yang berikutnya adalah urutan jumlah perangkatnya. Jadi klasifikasi IP address-nya itu seperti ini. Ini kalau kelas A, kelas A ini alamat jaringan. Nah, kemudian ini alamat hostnya. Artinya perangkat komputer yang bisa dihandle untuk kelas A ini jauh lebih banyak.
karena dia bisa menambahkan berdasarkan jumlah PC untuk masing-masing digit ini. Ini untuk kelas B, jadi alamat jaringannya ada dua kelompok, dua kotak di depan ini, yang kotak ketiga dan keempatnya ini alamat hostnya. Range-nya dari 128 sampai 191 sekian. Kalau 192 sampai 23 ini kelas C, lebih sedikit karena alamat jaringannya di sini, taruhnya ada di sini. Ini klasifikasi dari Eropa, ya. Kemudian ada klasifikasi kelas D yang jangan digunakan, kan kelas E juga gitu. IP ada dua, IP statik dan IP dinamik. IP statik merupakan IP address yang secara permanen dimiliki oleh sebuah mesin. Jadi kita bisa menaruh IP statik di PC kita. Juga kita bisa menggunakan konsep kategori IP dinamik, yaitu IP address pada sebuah mesin yang selalu berubah sesuai dengan pemakaian IP address dalam jaringan pada saat itu yang diatur oleh DHCP. Jadi yang memberikan IP itu nanti perangkat routernya, bukan PC-nya. Tapi ada juga yang sifatnya statik, jadi dia jadi kasih nilai IP seterusnya atau permanen itu sekian. Lebih fleksibel mana? Dinamik. Kenapa? Ada kejadian seperti ini. Ada suatu mahasiswa yang dia menggunakan IP statik di kampusnya, ya kan? Dan bisa terkoneksi karena memang IP-nya sama, segmennya sama atau tipenya sama, settingannya sama dengan di kampus, disamakan. Kemudian laptop itu suatu ketika mahasiswa itu datang ke kafe atau tempat resto makan yang ada wifi-nya, kemudian dia mencoba mengkoneksikan dengan wifi-nya resto atau kafe tersebut. Bisa jadi barangkali dia tidak bisa terkoneksi. Kenapa? Karena IP-nya tidak dikenali. Karena kan settingannya IP bisa berbeda-beda, meskipun standar, tapi mereka bisa buat IP-nya itu formatnya bisa sedikit berbeda, meskipun dalam satu kelas sama-sama kelas C, tapi kan kelas C ada range-nya ya. Itu bisa terjadi. Kadang kebalikan, mahasiswa itu sudah memberikan IP statik berdasarkan IP dari formatnya tempat tertentu, mungkin di tempat-tempat kantor resto yang lain, kemudian dibawa ke kampus pada saat ujian CBT. Dia nggak bisa connect ke wifi kita, padahal sudah dekat dengan perangkat kita. Kenapa? Karena ternyata IP-nya. Nah, bagaimana kita bisa melihat IP kita? Bisa sekalian praktek ya, di sini saya tunjukkan ya. IP kita itu ada di sini. Biasanya kalau ini menggunakan jalur kabel LAN, berarti di sini simbolnya adalah LAN. Kita bisa lihat ada di sini. Ethernet, kemudian change adapter option, kita bisa lihat di sini. Saya bisa melihat di sini adalah IP. Nah, klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian pilih IP versi 4. Biasanya saya lebih ke option IP address automatically. Bisa ya, bisa otomatis dianalisis. Kalau kita set di sini memang bisa dipakai untuk area tertentu, namun belum tentu bisa dipakai untuk tempat lain. Dan itu kadang bisa membingungkan kenapa waktu tidak terkoneksi. Ini contoh-contoh IP
private menggunakan kelas A, B, dan C berapa. Kemudian ada MAC address. MAC address itu adalah alamat atau identitas dari masing-masing perangkat, yaitu menggunakan format hexadesimal ya. Oke, demikianlah materi kita untuk yang address. Nanti kita akan coba jadi tentang troubleshooting dasar komputer. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai troubleshoot jaringan dasar. Dimulai dari lapisan fisik yang paling dasar atau yang sering kita jumpai. Mungkin icon simbol jaringan koneksitas baik itu maupun LAN tidak muncul di taskbar, ya kan? Itu sebagai perlu kita tampilkan karena sebagai indikator apakah perangkat kita terkoneksi dengan jaringan tidak. Bagaimana memunculkannya? Pilih icon network pada taskbar. Kita akan praktekkan di sini bagaimana memunculkan icon network pada taskbar. Kebetulan saya menggunakan Windows 10. Nanti kan saya pilih di sini klik kanan, kemudian pilihannya adalah taskbar setting. Ini kemudian akan muncul menu taskbar. Kita pilih scroll notification area, pilih select which icon appear on the taskbar. Nah, ini ada pilihan-pilihan icon yang mau kita tampilkan dalam taskbar. Kebetulan icon network ini sudah on ya, artinya kalau ini off berarti tidak akan ambil. Ini perlu barangkali secara tidak sengaja icon itu telah di off kan sehingga tidak akan muncul. Itu salah satu contoh cara penanganannya. Berikutnya ada icon network, jadi muncul icon network kita, namun statusnya ada tanda pentungnya. Sering ya kita jumpai ya. Jaringan secara fisik telah terhubung dengan baik, kemungkinan server gagal memberikan IP pada network atau terjadi IP konflik. Sehingga kemungkinan besar tadi kita bahas ada IP yang sama dalam jaringan di sekitar kita. Nah, itu biasanya kita memberikan IP yang lain, atau mungkin kita perlu merestart PC supaya kita mendapatkan IP yang lain. Namun jika setelah di restart mengalami kegagalan, itu kita perlu menghubungi network administrator. Barangkali switch atau router yang diberikan, IP yang diberikan di kelas area tertentu sudah habis, jadi perlu ditambahkan. Misalkan tadi ada settingan jumlah maksimal user 50, ternyata ada penambahan perangkat jadi 55, berarti settingan oleh network administrator atau teknisi networknya perlu ditambah di perangkat routingnya, sehingga semua bisa mendapatkan IP kan gitu. Artinya kalau seperti ini Anda tidak mendapatkan IP, jadi hanya terbatas. Kemudian pernah kejadian mungkin ada simbol silang. Jadi secara fisik itu kabel Anda tidak terkoneksi. Barangkali mungkin pertama NIC-nya atau network interface card-nya rusak, portnya rusak. Terjadi ya, bahkan di PC kami dulu pernah secara kabelnya baik, kita pakai lantas terbaik, ternyata portnya rusak. Nah, itu berarti yang diganti adalah NIC-nya. Atau mungkin tidak ada indikator portnya rusak, namun switch-nya mati. Jadi switch hub yang di sekitar ruangan, di sekitar kita mati. Mati itu karena mungkin listriknya mati, atau karena memang powernya tidak sengaja dicabut. Jadi listriknya dicabut. Itu bisa muncul silang.
Jadi terkesan unplug, apa ya, tidak terkoneksi. Simbolnya silang. Simbol yang lain muter-muter terus, munyer-munyer kalau Jawanya ya. Pernah kejadian ya. Jadi begitu kita mau koneksikan baik menggunakan wireless maupun kabelan, dia akan seperti berproses terus mencari sama. Berarti IP-nya sedang terbatas dipakai oleh yang lain. Nah itu perlu memang menghubungi pihak teknisi jaringannya karena mereka yang membuat settingannya seperti apa mereka yang tahu. Ya, itu dari sisi seperti itu. Atau memang laptop kita sedang lemot, sedang bermasalah untuk mengkoneksikan datanya. Itu juga perlu kita cek juga. Nah, trouble yang berikutnya, yang kelima, ada network connection tetapi tidak dapat koneksi pada internet. Jadi tidak ada problem, seolah tidak ada masalah, tidak ada pentung, tidak ada munyer-munyernya gitu kan. Tapi pada saat kita mau koneksi ke internet, kok tidak terkoneksi gitu kan. Jadi jaringan secara fisik sudah terhubung dengan baik. Kemungkinan server gagal memberikan IP ke network atau terjadi IP konflik sama IP yang sama. Nah itu perlu dikomunikasikan ke pihak teknisi. Jadi bukan wilayah Anda di sini. Yang wilayah Anda itu terkait dengan tadi ini, yang unplug, kemudian juga pentung ini bisa jadi perlu di restart. Kemudian yang ini juga dari pihak Anda, jadi taskbarnya perlu ditampilkan. Kemudian mengenai pengujian kabel jaringan oleh teknisi jaringan, kemudian juga pengujian jaringan secara software, mungkin bisa Anda coba lakukan dengan cek terhadap jaringan sekitar atau tetangga. Biasanya troubleshooting pada layer pertama ini atau paling dasar atau fisik ini terkait dengan beberapa hal, antara lain perangkat listriknya mati, kemudian perangkat dicabut, koneksi jaringan kabel yang longgar, atau mungkin sudah sering ketarik-tarik sehingga konektornya sudah longgar ya, kayak logro gitu. Kemudian jenis kabel yang salah, bahkan kabel jaringan yang rusak bisa jadi karena digigit tikus, bisa itu terjadi bahwa kadang di tengah-tengah kabel itu kabelnya mengelupas atau setengah terputus karena ada bekas gigitan tikus atau mungkin kabelnya terpotong dan sebagainya. Itu yang sifatnya secara fisik. Ketika sedikit troubleshooting atau masalah, teknisi harus menasihati pemanggil melalui setiap langkah yang harus dicari dan apa yang harus dilakukan jika kesalahan ditemukan. Nah ini ada beberapa troubleshooting untuk tingkat teknisi. Jadi di layer 2 ini sudah mulai turun tangan oleh teknisinya. Nah ini terkait dengan gateway-nya, DHCP, DNS dan sebagainya, itu sudah ranahnya teknisi. Ya. Jadi nanti kalian bisa coba baca-baca juga tidak ada masalah. Kemudian layer berikutnya juga terkait dengan teknisi jaringan atau spesialis di jaringan. Oke, berikutnya saya akan berikan evaluasi praktek yang harus Anda lakukan di sini, yaitu Anda akan membuat laporan praktikum jaringan dasar ya, dengan halaman pertama sebagai covernya yaitu logo Polkesma, kemudian nama Anda, jangan lupa nama Anda, kemudian prodi. Nah, di sini tinggal dilanjutkan saja, tanggalnya disesuaikan dengan tanggal percobaan Anda, kemudian kalian teruskan membaca-bacanya dan kalian coba lakukan perintah-perintah seperti ini. Ada beberapa perintah, langkah-langkahnya yaitu langkah pertama menggunakan PC atau laptop, kemudian membuka command prompt CMD, bisa ya. Bagaimana cara membuat command prompt seperti tampilan seperti ini? Yaitu dengan cara klik menu atau start, kemudian ketik di sini CMD, command prompt.
otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian nanti Anda mengetikkan ipconfig, kemudian ipconfig spasi all, ini spasi ya, jangan lupa spasi renew. Contoh ya, contoh ipconfig all, hasilnya apa? Itu renew apa, kemudian ping ke IP ini, kemudian ping ke ini juga cbt cloud.poltekkes-malang.ac.id ya, ini tipe kemudian tracer ke cbt cloud maupun tracer ke UB, kemudian restart RN ini ya, kemudian restart spasi main AN. Yang pertama ini restart spasi main RN, yang kedua restart spasi main AN. Kemudian percobaannya yang untuk ipconfig, setelah Anda ketikkan ping ini di capture, jadi ping spasi 8888 spasi main T, kemudian hasilnya apa di screenshot, taruh di sini. Kemudian dari screenshot ini IP address-nya berapa, tuliskan di sini, subnetnya berapa, default gateway-nya berapa. Kemudian ipconfig spasi /all ya. Kalian ketikkan di command prompt, kemudian hasilnya apa kalian capture, taruh di sini. ipconfig spasi renew ya, kemudian hasilnya apa di capture. Kemudian ping, coba ketik ping detik.com, hasilnya apa, berapakah IP detik.com. Kemudian ping spasi jarcom.com, kemudian taruh di sini capture berapakah IP jarcom. Kemudian tracer, kalian coba tracer, ketik tracer spasi cbt cloud.poltekkes-malang.ac.id, kemudian capture dan taruh di sini, dan ketik tracer spasi detik.com, kemudian taruh juga screenshotnya dari sini ya. Itu tugas dari saya, kalian kerjakan, saya tunggu 1 minggu ya, mungkin dari tanggal 8 sampai tanggal 15 bisa kalian. Oke, selamat berlatih, selamat mengerjakan tugas dari saya. Kita sampai bertemu lagi pada tatap muka. Terima kasih.